wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan rohah kita di dalam bulan suci Ramadan, mengambil pembahasan pada kitab Rubu'ul Ibadat, kitab yang ke-6 dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Sampai apa yang diucapkan oleh beliau, yang disebutkan oleh beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in babun. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap sesuatu itu ada pintu. Ya, pada setiap sesuatu itu ada pintu. Wa babul ibadati as-saumu, sedangkan pintu ibadah itu adalah puasa. Yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan kalangan jin, kalangan manusia melainkan semata-mata untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah anwa, macam-macam. Ibadah macam-macam. Nah, sampai kapan kita ibadah kepada Allah? Allah menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Nah, pintu. Nah, jadi ibadah bermacam, sedangkan pintu ibadah itu adalah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Nah, puasa orang, tidurnya orang berpuasa ibadah. Bukan sebagian orang mengambil dalil kepada hadis ini, ya, karena tidur itu dalam puasa ibadah, tidur terus seterusnya. Nggak begitu. Artinya apa? Al-qiyasul aulawi. Artinya apa? Tidur yang diibaratkan itu suatu adat, kan? Adat manusia, kan? Adat manusia. Siapa yang bisa nggak tidur? Sesakti apapun dia, sekalipun bisa terbang ke langit, bisa jalan di atas air, sesakti apapun, maka gimana pun mereka pasti dituntut untuk tidur. Sehari, 2 hari masih kuat, 3 hari udah hancur sudah. Nah, maka di situ yang disebut kebiasaan manusia adalah ibadah. Allah catat, Allah berikan pahala ibadah. Lalu bagaimana ketika seorang hamba yang beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa? Nah, itu hal yang sangat tinggi, yang sangat besar di sisi Allah. Itu artinya naumus shaim ibadah. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan meriwayatkan Abu Hurairah, semoga ridha Allah kepada beliau, bahwa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahru Ramadan, jikalau masuk bulan suci Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibuka seluas-luasnya. Jadi dibuka dengan seluas, futtihat, bukan futihat aja, bukan terbuka, dibuka dengan seluas-luasnya pintu surga. Wa ghulliqat, nah, ditutup serapat-rapatnya. Abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan. Dibelenggu. Ya, artinya syaitan itu, benar hadisnya, dibelenggu. Syaitan itu terbelenggu, dibuang agar tidak mengganggu orang yang berpuasa. Nah, syaitan itu ada 2. Ada syaitan zahir, ada syaitan batin. Syaitan zahir yang disebut ini, dibelenggu. Ya, tapi syaitan batin ada lagi. Nah, syaitan batin nggak dibelenggu. Maka kita dapatkan di bulan suci Ramadan ada orang yang amalnya di bulan lain biasa, mungkin di bulan Ramadan lebih hebat dari syaitan. Menggodanya lebih hebat dari syaitan. Maksiatnya lebih hebat dari bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena syaitan batin masih ada. Apa itu syaitan batin? Nafsu. Jadi, karena syaitan yang ada dalam diri kita ini, itu syaitan batin nih, hawa nafsu.
nafsu kita. Nah, bagaimana kalau syaitannya sudah yang zahir sudah dibelenggu, sudah keluar, tinggal syaitannya ada dalam diri kita. Makanya disebut dengan syaitan batin ini yang lebih berbahaya, yang lebih menyesatkan kita. Sampai disebut dalam suatu hadis, ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Ada aduwika nafsuka allati baina, musuh yang memusuhi kamu adalah nafsumu yang ada dalam diri kamu sendiri. Sampai di dalam kitab Risalah Mu'awanah lil Imam Al-Haddad, beliau katakan, tawaqqa nafsaka an ghawailiha. Hati-hatilah akan jiwamu dari segala kesesatan-kesesatannya. Fa nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Maka nafsu itu lebih jahat, lebih bejat ketimbang 70 syaitan. Ya, 70 nafsu kita lebih jahat ketimbang. Nah, itu syaitan kebuang, tinggal nafsu. Syaitan kebuang yang zahir. Nah, nafsu kita masih ada dalam diri kita. Nah, disitulah terjaga. Dengan nafsu ini bisa kita melawan, bisa kita menjaga, bisa tunduk nafsu dengan sebab puasa. Wa nada munadin ya baghiyal khair halumma, dan menyeru munadin. Di sini munadin artinya malaikah. Menyeru malaikah kulayum ini setiap hari di bulan suci Ramadan, ya baghiyal khair halumma, wahai orang yang menginginkan atau mengerjakan kebaikan, halumma, datangi sekarang. Mau puasa kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, taftirus shaimin kita. Nah, itu dia. Ya. Mengumpulkan orang untuk berbuka puasa bersama kita. Nanti di malam hari kita adakan tarawih, kita adakan tadarus bil Quran. Nah, begitu. Datangkan. Wa yabaghi syarr aqsir. Wahai orang yang mengerjakan kebaikan, aksir, tahan. Yang mengerjakan keburukan, apa? Wa yabaghi syarr. Wahai orang yang mengerjakan keburukan, aksir, tahanlah. Qala Waqi fi qouli ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Berkata Imam Waqi di dalam mentafsirkan firman Allah yang berbunyi, kulu washrabu, makanlah dan minumlah hani'an. Hani'an, dalam keadaan kalian senang, bima aslaftum, dengan apa yang terlalui fil ayyamil khaliyah, pada waktu-waktu yang sepi. Nah, arti waktu sepi, hiya ayyamus siyam, yaitu artinya ayyamus siyam, hari-hari berpuasa. Ittaraku fihal akla wa syurba, karena mereka itu umat Islam meninggalkan di dalam hari tersebut makan dan minum. Wa gajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahah, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam kedudukan pengagungan, baina zuhdi fid dunya, di antara sifat zuhud kepada dunia, wa baina sum, dan juga kepada di antara sifat puasa. Jadi Nabi mengumpulkan, nggak ada bedanya sifat zuhud kepada dunia dengan orang yang berpuasa. Kedua-duanya dapat kedudukan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang zuhud dapat pengagungan, yang berpuasa pun juga dapat pengagungan dari Allah. Nah, sebagaimana Nabi menyatakan, faqal innallaha ta'ala yubahi, sesungguhnya Allah yubahi, mengagungkan, malaikatahu, para malaikatnya, bisyabil abid, dengan seorang pemuda yang getol, yang deman beribadah. Betul ya? Ya, makanya santri mereka itu benar-benar Allah agungin tuh santri itu. Mereka yang masih muda, mereka yang masih kuat, masih segalanya seger, fresh semuanya, ya kan? Seharusnya mereka pada waktu yang bersamaan mungkin bisa melakukan maksiat. Dengan mudahnya mereka bisa ngerokok, naudzubillah, bisa minum khamr, bisa ya, mereka berbuat apapun kerusakan. Tapi apa yang terjadi? Santri belajar, murojaah, baca kitab, qiyamul lail,
puasa, apa aja kebaikan dia kerjakan. Ya tuh. Yang begitu Allah agungkan di hadapan para malaikat. Seraya Allah berkata, ayyuhasyabu tariku syahwatahu li ajli. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya dengan sebab mencari ridhaku. Li ajli, dengan sebab mencari ridhaku. Al-mubazzilu syababahu li, mencurahkan. Al-mubazzil mencurahkan sifat pemudanya untukku. Dia enggak gunakan untuk maksiat, dia enggak gunakan untuk berfoya-foya, dia enggak gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Apa dikatakan? Anta indi ka ba'dhi malaikati, kamulah di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Tuh lihat, kedudukannya seperti sebagian malaikat Allah. Mereka yang tidak melakukan maksiat, masih muda. Beda kalau orang udah tua. Ya, orang udah tua segala sesuatu serba kekurangan. Ibadahnya kurang, zikirnya kurang, pikirannya, ya kan, ingatannya kurang. Tapi anak muda yang waktunya dia mungkin naudzubillah waktunya dia guna maksiat, dia hafal Quran, dia hafal masalah fikih, dia masalah ini, dia pelajarin ini, dia amalkan ilmu. Nah, itu Allah nyatakan berbeda. Allah nyatakan anta indika ba'dhi malaikati, engkaulah kedudukan kamu di sisiku seperti sebagian para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fis shaim. Nah, pun Allah berkata pula kepada orang yang berpuasa. Ya qulullahu ta'ala ya malaikati unduru ila abdi. Maka Allah menyatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihatlah kepada hambaku, taraka syahwatahu. Dia tinggalkan syahwatnya. Ya. Waktunya dia bisa minum, dia bisa makan. Ya kan? Dia mungkin berhubungan sama istrinya, bisa waktu seperti itu. Tapi apa? Dia tinggalkan semuanya. Waladzatahu, kelezatannya. Wa ta'amahu wa syarabahu, minuman dan makanannya. Makanan dan minuman min ajli. Tuh lihat, dari dengan sebabku. Maka keduanya ini dapat kedudukan yang sama. Ya. Orang anak muda yang meninggalkan syahwatnya untuk mencari ridha Allah, dan orang yang berpuasa. Nah, berpuasa berarti bisa dong orang tua. Ya Allah banggain juga jadi orang tua. Ya, yang harus orang pemuda itu dia nggak bisa dapetin, tapi dia berpuasa, itu pun Allah banggakan dia. Qila fi qoulihi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Disebutkan pula pada firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidak mengetahui jiwa apa yang tersembunyi untuk mereka, min qurrati ayun, dari kedipan-kedipan bola mata mereka, arti kesenangan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, karena balasan dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Apa itu? Gila. Disebutkan maksudnya karena amaluhumus siyam, adalah amal perbuatan mereka adalah puasa. Itu tafsirnya itu, ada menyatakan begitu. Nanti kita berkedap-kedip, bola mata kita kedap-kedip lantaran girang. Taunya apa? Amal kita adalah berpuasa. Itu yang nanti kita akan dibanggakan oleh Allah di hari kiamat. Li'annahu qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dikarenakan Allah berfirman, Allah menyatakan hanya saja diberikan upah orang yang sabar pahala mereka dengan tanpa adanya hitungan. Fayufragu lis-shaim ajruhu ifragan. Nah, maka yufrag disendirikan, dikosongkan, disendirikan. Bagi orang yang berpuasa pahalanya ifragan, dengan kesendirian yang luas. Artinya pahalanya nggak diganggu-gugat nanti. Itu yang kita selalu sampaikan. Pahala orang yang berpuasa tidak diganggu-gugat, akan dijaga terus oleh Allah. Allah yang nanti akan berikan, yang mungkin dengan sebabnya pahala puasa itu dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Wa yujazif jazafan, karena dia mempertaruhkan dirinya. Dia yang mempertaruhkan diri. Dari pagi, siang, sore, dengan berbagai macam amal ibadah yang dilakukan. Maka di situ Allah sendirikan pahala yang tidak akan diganggu-gugat oleh kezaliman yang dia lakukan kepada makhluk nanti di hari kiamat. Kan begitu? Nanti di hari kiamat orang pada minta kepada kita kezaliman yang naudzubillah kita lakukan. Nanti pahala sholat diambil, pahala haji diambil, naudzubillah, pahala apapun, tapi pahala puasa ditahan oleh Allah. Yang mungkin dengan sebab pahala puasa inilah
Allah berikan dia dari kebaikan itu dan dimasukkan ke dalam surga. Antara ada kebaikan dari pahala puasa. Fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdir. Maka tidak masuk di bawah dugaan dan perkiraan. Jadi pahala puasa nggak ada dugaan, nggak ada perkiraan berapa banyaknya. Hanya Allah yang tahu. Wajadirun, dan layak bi an yakuna kadzalik, dengan bahwasanya demikian itu. Maksudnya apa? Pahala puasa dinisbahkan pada Allah. Layak. Li'anna shaum innama kana lahu, dikarenakan oleh karena puasa hanya saja adalah untuk Allah, wa musyarrafan, dan dimuliakan, binisbati ilaih, dengan disandarkan kepada Allah. Tuh, lahu tu lahu azza wajal. Lahu kepada Allah. Binisbah ilaih, karena disandarkan kepada Allah, yang Allah nyatakan apa? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sungguh puasa itu li untukku dan aku yang akan balasnya. Wa in kanat al ibadah kulluha lahu, emang betul. Sekalipun wa in kanat, sekalipun seluruh ibadah seluruhnya untuk Allah. Tapi Allah khususkan tersendiri nih pahala puasa yang tidak disandarkan kepada yang lain. Sekalipun sholat untuk siapa? Untuk Allah. Zakat untuk Allah. Tapi pahala puasa Allah sendirikan. Ini taksis, buat tasyrif, pengkhususan dan pemuliaan puasa yang dimiliki berbeda dengan ibadah yang lain. Kama, nah kafli tanzir, sebagaimana syarafal bait binisbah ila nafsihi, sebagaimana Allah muliakan Baitullah. Di mana Baitullah? Di mana? Di Mekah kan? Baitullah ada di Mekah. Lalu di Indonesia tanah siapa? Kepunyaan siapa? Punyaan Allah. Ya kan? Mekah. Tuh, Baitullah, rumahnya Allah, padahal di atas tanah juga. Di atas tanah. Kita bikin masjid juga di atas tanah. Tapi yang di Mekah disandarkan Baitullah, rumahnya Allah. Nah, ya kan? Karena itu ada pengkhususan, ada kemuliaan yang tidak dimiliki kepada yang lain dari tanah-tanah yang ada di alam dunia ini. Sampai Allah nisbahkan ini Baitullah. Ini rumahnya rumah Allah. Padahal Ka'bah cuma sekedar doang sedikit. Ya, tanah kita lebih luas. Ini tanah tapi Allah sandarkan Baitullah, rumahnya Allah. Ada pengkhususan. Padahal seluruh lillahi ma fis samawati wa ma fil, segalanya kepemilikan Allah, langit, bumi, apapun. Tapi Allah sandarkan karena ada pengkhususan dan kemuliaan. Begitu pula puasa, pahala hanya untukku. Rumahku, Baitullah. Lil ma'nayin. Nah, ini kenapa sebabnya dinisbahkan demikian? Karena ada dua arti, ada dua makna. Nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.